Dan karamatnya Sayyidina Hamzah Asadullah, Asad Rasulih, dinamakan oleh Rasulullah SAW. Beliau adalah singanya Allah dan singanya Rasul. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Dan karamat yang kita tahu bahwasanya beliau itu wafat pada perang apa? Perang Uhud. Wafat pada perang Uhud. Dia dibunuh oleh seorang Habasyi, Wahsy, yang disewa oleh Zainab. Kemudian ketika sudah wafat, Zainab mengambil senjatanya dan kemudian merobek perutnya dan mengambil jantungnya, kemudian bermaksud untuk memakannya dan menelannya, tapi Allah Ta'ala nggak biarkan bagian tubuh kekasihnya berada di dalam perut orang kafir. Kemudian dikeluarkan kembali jantungnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Diriwayatkan ada seorang perempuan namanya Fatimah Al-Khuzaiyah. Perempuan ini ketika berziarah ke kuburnya Sayyidina Hamzah, seperti biasa ziarah yang biasanya mengucapkan taslim, itu salam. Dia mengatakan, "Assalamualaikum ya amma Rasulillah." "Assalamualaikum wahai paman Rasul," katanya. Tiba-tiba terdengar jawaban dari dalam kubur, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Itu cerita singkat. Lalu ada lagi satu kejadian. Ini ada seorang ulama bernama Syekh Ahmad bin Muhammad Ad-Dimyati, terkenal dengan sebutan Ibnu Abdul Ghani, wafat di negeri Madinah Munawwarah di bulan Muharram di tahun 1116 Hijriah wafatnya itu. Beliau cerita, Syekh Ahmad, "Aku pernah di suatu tahun pergi haji bersama ibuku. Tahun itu tahun bertepatan dengan musim kemarau. Kami mengendarai 2 ekor onta yang kami beli, yang satu buat dia, satu buat ibunya. Pergi dari Mesir menuju ke Makkah untuk haji. Kemudian ketika selesai haji dan beliau ingin bersama ibunya menuju Madinah, ziarah Nabi seperti biasa. Setelah haji, kedua ontanya itu mati di Madinah. Memang di saat itu musim kemarau panjang, jadi banyak onta yang mati, dan kedua ontanya dia mati dengan onta ibunya. Lalu mereka nggak punya duit untuk nyewa onta, apalagi untuk beli onta. Lalu kesulitan dia di dalam masalah sekarang. Mau pulang ke Mesir nggak bisa, mau pergi ke Madinah nggak bisa, apalagi pulang ke Mesir. Kemudian ngadu kepada gurunya, namanya Sofiyuddin Al-Qashashi. Dikabarkan tentang masalah yang dihadapi sekarang. Ontanya mati dan nggak punya duit, mau ke Madinah ziarah Nabi, mau pulang ke Mesir nggak bisa. Awalnya dibilang pada gurunya, ini Syekh Ahmad awalnya bilang pada gurunya, "Karena mau di sini deh, mau tinggal di Madinah, karena nggak bisa pulang juga," katanya. "Sampai Allah Ta'ala kasih kemudahan pulang, saya akan pulang." Itu setelah berhasil menuju ke Madinah. Gurunya yang bernama Syekh Sofiyuddin tadi, ketika muridnya itu mengadu dalam kesusahan, dia diam sejenak. Gurunya dia pergi ziarah ke kuburnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib di waktu ini sebutin waktu. Lalu engkau baca Al-Quran, ya sedikit Al-Quran yang bisa kau baca, Yasin atau semacamnya. Kemudian kasih tahu Sayyidina Hamzah tentang keadaan ente ini. Disuruh ngajak ngomong dengan kuburan, dengan yang mati, yang wafat. Kasih tahu sama dia seperti engkau kabarkan kepada aku, ceritanya begini begitu. Setelah baca Al-Quran, setelah ngasih hadiah, kemudian beliau pun pergi seperti sesuai perintah gurunya, pergi ke kuburan Sayyidina Hamzah, berdiri di kuburan Sayyidina Hamzah, kemudian dibaca Al-Quran, lalu dikabarkan tentang kejadian masalahnya. Setelah itu pulang segera menuju tempat tinggal. Sebelum zuhur masuk ke masjid, ke tempat wudhu,
Dia masuk ke masjid setelah wudhu. Tiba-tiba ya, ibunya udah di dalam masjid. Tiba-tiba ya, kata ibunya, Ahmad, katanya, itu tadi ada orang nyari ente. Nah, carilah orang itu, cepat kejar. Kemudian dia kata, Ahmad di mana? Tadi dia menunggu di sana, menuju ke arah sana, ke belakang masjid. Maka aku pergi, kata Syekh Ahmad, aku kejar dia. Lalu aku lihat seseorang, jenggotnya putih, orangnya penuh dengan wibawa. Kata orang itu, dikenali Syekh Ahmad. Ahlan Syekh Ahmad, marhaban. Kata ini orang. Lalu aku cium tangannya dia, karena aku lihat orangnya penuh wibawa. Langsung dicium oleh Syekh Ahmad tangan orang tersebut. Kata orang itu, pergilah ke Mesir. Aku menjawab, ya Sayyidi, wahai Tuhan, katanya, bersama siapa aku pergi ke Mesir? Ya mana? Kata dia, anak akan sewakan untuk ente kendaraan ke sana. Lalu pergi aku bersama orang itu ke tempat berkumpulnya orang-orang Mesir di Madinah. Jadi kalau orang Mesir mau berangkat ke Mesir dari habis haji dari Madinah, ngumpul di situ, aku bersama orang tersebut pergi ke tempat itu. Lalu orang itu pun masuk ke suatu kemah milik salah seorang Mesir, salah seorang yang dari Mesir. Aku pun ikut masuk sama dia ke dalam kemah. Ketika orang ini mengucapkan salam, Assalamualaikum, kepada pemilik kemah ini, tiba-tiba orang yang pemilik kemah itu bangun, berdiri menghormatinya, dan kemudian mencium kedua tangannya dan sangat menghormati orang tua ini. Jadi pemilik kemahnya itu sangat menghormati orang tua ini. Lalu orang tua ini bilang, maksud kedatangan anak kemari, kita ajak nih Syekh Ahmad dengan orang tuanya, ibunya, ke Mesir. Mau pulang dia. Kata Syekh Ahmad, di saat itu onta merupakan kendaraan yang jarang sekali, karena musim kemarau banyak yang mati, dan jarang sekali onta yang disewakan karena sedikit. Tapi orang ini ketika dibilang sama orang tua itu, pemilik kemah ini ketika dibilang sama orang tua itu, ini ajak Syekh Ahmad sama ibunya supaya pergi ke Mesir mente, dia langsung menyanggupinya, langsung menjalankan perintahnya. Lalu kata pemilik kemah, berapa biayanya gitu, berapa mau bayar? Kata pemilik, kata yang orang tua itu, berapa harganya? Ya, berapa harganya nganterin ini Syekh Ahmad dengan orang tua ke sana? Ya biayanya berapa? Kata orang itu, kata pemilik kemah, berapa aja kamu? Terserah dah. Padahal saat itu kan nyewa aja susah. Mestinya kalau dapat pasti mahal. Ini udah berapa aja dah katanya. Terserah antum. Kata orang tua ini, kalau begitu segini. Udah terima. Gampang aja. Kemudian diserahkan uang itu kepada pemilik kemah tadi yang punya onta. Kata orang tua itu kepada aku, ente ayo bergerak, ambil barang-barang, panggil orang tua ente, masuk mari. Maka orang tua itu duduk sama pemilik kemah. Ya, aku panggil orang tuaku dan aku duduk setelah itu bersama mereka. Orang tua tadi itu yang dibayar belum semuanya, belum penuh. Yang dibayarnya hampir semua, tapi enggak semuanya. Dibilang nanti kalau udah sampai Mesir akan dilunasi, kata orang tua tadi. Lalu diterima syarat itu. Kemudian baca Fatihah, bismillah. Baca Fatihah, kemudian berikan pesan. Orang tua ini pesan kepada pemilik onta tadi, jaga nih Syekh Ahmad baik-baik yang di jalanan. Lalu bangun deh orang itu, bangun dari tempat tadi. Lalu aku ikut pergi bersamanya.
Kata Syekh Ahmad, ya, ketika sampai ke Masjid Nabawi, kata orang itu, ente masuk duluan deh, masuk ke masjid duluan. Maka aku masuk masjid, aku tunggu orang itu di masjid sampai waktu sholat datang. Ketika waktu sholat azan, aku cari-cari orang itu nggak ketemu. Muter kesana kemari, cari kesana kemari, cari kesana kemari. Lalu aku kembali ke tempat orang yang punya ontak tadi. Aku tanya dia, ngelihat orang itu nggak tadi itu yang ngasih duit untuk mengantarkanku ke Mesir. Kalau aku mencarinya di mana aku bisa ketemu, katanya. Kata orang itu, wallahi ini nggak kenal dia. Anda nggak kenal dia dan baru hari ini Anda ngelihat dia. Ya. Tapi walaupun Anda baru hari ini ngelihat dia, ketika dia masuk ke kemah Anda, langsung terasa dalam hati Anda sesuatu hal yang masuk kewibawaan dia ke dalam hati Anda, sehingga Anda harus menghormati dia dan Anda harus mencium tangannya. Ketika ngelihat dia langsung wibawa gitu, karena wibawanya itu orang, walaupun baru kenal sehari. Ya, dia bilang, demi Allah, Anda nggak pernah ngelihat seumur umur orang sewibawa orang itu. Lalu aku pulang aku keluar dari tempat itu orang, kembali mencari-cari orang tua tadi, gak ketemu juga. Maka akhirnya aku putuskan, aku kembali ke guruku Syekh Sofiyuddin, tanya masalah ini. Ya, diceritakan ketika sudah ketemu dengan gurunya, diceritakan Syekh Sofiyuddin begini ketemu dengan orang tadi begini begitu. Apa kata Syekh Sofiyuddin? Katanya itu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Katanya rohanianya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib muncul di hadapan ente dan menolong ente karena dia ziarah tadi, ziarah ke Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Lalu kemudian dia kembali ke tempat kumpulnya orang Mesir dan dia kembali ke Mesir. Dan di dalam perjalanan dia dihormati oleh orang-orang semuanya, dihormati oleh pemilik ontanya tadi. Dan aku yakin itu semuanya karena keberkahan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib.